selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan ngebahas narsisis dan mantannya yang gila. Dalam kurung kata dia, mantannya yang gila gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin narsisis, itunya kayaknya lekat banget dan sering banget dengan urusannya tuh mantan gitu ya. Entah urusannya yang selesai, yang masih hubungannya putus nyambung, yang kompleks, yang nggak ada status, tanpa status, belum putus, udah putus, pokoknya ribet gitu ya. Nah, ada yang sharing nih gitu ya, pacarku ini narsistik banget kak, aku suka bingung. Soalnya dia tuh sering banget cerita kalau dia tuh sebenarnya yang kayak kasihan banget deh. Dia bilang aku tuh sering banget diselingkuhin mantanku. Aku udah biasa kok ditinggalin mantanku. Bahkan setelah dia ninggalin aku, mantanku itu langsung married. Terkesan kasihan kan gitu ya. Jadi teman kita ini berharap wah berarti harus bisa jadi yang terbaik buat dia, soalnya cowok ini kasihan banget gitu ya. Nah, tapi sering juga aku ribut sama dia gara-gara dia itu ternyata setelah aku tahu tuh masih sering kontak mantannya kak. Nah, terus dia bilang mantannya itu nggak bisa lepas dari dia, kayak trauma banget gitu ya, dan masih ngejar-ngejar dia, sampai rela nungguin dia, sampai datengin ke rumah, sampai datengin ke kantor. Dan menurut pacarku ini, mantan dia itu sampai gila banget, soalnya ngejar-ngejar dia gitu kan. Nah, jadi intinya dia tuh udah nggak suka banget kok sama mantannya ini. Nah, akhirnya mau dong aku jadi sama dia, soalnya kan dia bilang anyway itu mantannya gitu ya. Nah, pertanyaannya gitu ya teman-teman, pertanyaan gua nih, kalau dia udah nggak suka sama mantannya tapi kok masih hubungan terus gitu ya, udah selesai atau belum gitu kan? Kata dia sih udah kak, ya kan, kita nggak tahu. Kemudian kata dia mantannya itu sampai ada frase gila ngejar-ngejar dia terus. Nah, kemudian muncul pertanyaan saya nih, ini mantannya yang gila atau mantannya yang dibikin gila sama dia? Soalnya ntar takutnya kamu juga bisa jadi gila loh. Kenapa loh? Kamu mau pacaran sama orang yang masih hubungan terus sama mantannya gitu ya. Terus aku nanya, kalau ada orang yang mau pacaran sama orang tapi yang masih hubungan terus sama mantannya, menurut kamu itu gila nggak? Ya gila banget lah, aku nggak mau. Loh, nggak mau tapi kamu berdalih ya, soalnya katanya cowok ini bilang kalau sebenarnya dia udah nggak mau sama mantannya itu. Nah, jadi kalian bisa melihat ada nggak ketidakkonsistenan ya antara yang real masih hubungan terus, masih ketemu, masih bareng, masih ke rumahnya, dan ucapan aku sebenarnya udah nggak mau sama mantanku ini, tapi nggak sesuai ya perbuatan dan perkataan gitu ya teman-teman. Nah, seorang narsisis atau NPD gitu ya, yang benar-benar disorder, yang udah akut, itu punya serial mantan-mantan yang mungkin udah nangis bertahun-tahun gitu ya, si A, si B, si C dan selanjutnya. Nah, mungkin air matanya itu kalau dikumpulin bisa bikin kolam gitulah lebaynya teman-teman. Akibatnya ketika dia cerita tentang mantannya, itu akan selalu dari sudut pandang narsistik gitu ya. Supply yang baru ini akan iba dan kasihan, dan supaya makin attach sama seorang narsisis ini atau NPD ini. Nah, si narsisis atau NPD ini yang dapat supply baru itu bisa waktu sama kalian, mantannya tahun 2020 masih sesekali ketemu, mantannya yang di 2021 masih bucin, mantannya yang 2022 masih ngejar-ngejar trauma bond, mantannya yang 2023 masih nungguin. Nah, jadi gimana tuh serial mantan gitu ya. Akhirnya jadilah sekumpulan manusia yang dipandang sebagai berkakas yang disebut para supply dari sudut pandang narsistik. Jadi teman-teman, kalau kalian dapat cerita tentang mantan yang gila, mantan yang ngejar-ngejar, mantan yang udah membuat pacar kamu yang narsistik ini hancur, dan akhirnya mantan ini masih ngejar-ngejar, coba kalian renungkan, mundur sejenak dan pikirkan gitu ya teman-teman, apakah memang betul kenyataannya seperti itu gitu ya. Apakah benar dari mantan tahun 2000 sampai 2023 itu gila semua? Terus apakah lu bakal juga jadi mantan? Berarti giliran juga lu, apakah lu juga jadi insane gitu kan. Nah, dari
yang diceritain juga ke supply yang selanjutnya. Bisa aja misalkan nih udah nggak sama kalian nih, dia bisa aja menceritakan kalau kalian itu sebagai salah satu mantannya yang ngejar-ngejar dia atau bucin gitu ya. Jadi hubungan sebab akibat adalah terjadi bergulir gitu aja, dan memang hubungan sebab akibat itu kan nggak bisa dihindari ya, atau akan mutlak terjadinya. Jadi kalau misalkan ada satu narsisis aja atau satu sosiopat atau satu psikopat gitu ya, dan satu orang ini korbannya 10, dan semisal ada 10 narsisis, artinya udah ada 100 orang gila dong gitu kan. Nah kita kan tidak bisa serta-merta semudah itu ngomong kayak gitu. Masalahnya teman-teman gini, di sini setiap case kita menghadapi tentang narsisis gitu ya, kita atau kalian mungkin yang berada di kaki korban, tapi masalahnya korban yang terapi, korban yang konseling, korban yang berusaha untuk sembuh. Seorang narsisis yang memiliki gangguan kepribadian ini enggak terapi, enggak konseling, enggak pengen sembuh gitu, tapi kalian pengen sembuh kan gitu. Nah jadi coba kalian telah kembali tentang makna cerita yang mungkin judul bukunya itu Mantan Gua Yang Gila Semua gitu. Jadi kalau kalian dengar itu dari seseorang yang setelah kalian jalani ternyata ciri-cirinya, wah kak ini ciri-cirinya match banget 95% gitu ya, mungkin kalian bisa rethinking, renungkan, pikirkan kembali sebenarnya frase gila nggak gila waras itu yang seperti apa teman-teman gitu ya. Jadi mungkin ini bisa cukup menjawab gitu ya dari tentang cerita narsisis dan mantannya yang gila kata dia gitu ya. Thank you banget teman-teman untuk yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissist. Thank you banget untuk semua yang udah mau baca buku aku, yang mau sharing gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.